Terus di sini kan ada alel. Alel pasangan gen yang berada pada lokus atau kedudukan yang sama pada kromosom homolog. Kromosom homolog yaitu kromosom yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Alel ini bertanggung jawab atas variasi dan komunikasi tiap individu. Variasi yang berbeda dari gen tertentu dikenal sebagai alel. Jadi maksudnya di dalam gen ini tuh ada kromosom kan, kayak gini bentuknya. Nah ini tuh gen, misalnya ini satu gen dari ibu, ini satu gen dari bapak. Jadi pasangan dua gen ini disebutnya alel. Terus yang orang tua ini itu namanya lokus. Terus maksud alel ini bertanggung jawab atas variasi dan keunikan setiap individu. Jadi misalnya ibu memiliki rambut yang lurus, ayah juga memiliki rambut yang lurus. Terus anaknya memiliki rambut keriting. Kenapa? Nanti akan dijelasin di slide selanjutnya ini. Buat ngebahas slide yang ini kan pembahasannya agak panjang, nanti aku rekam aja ya, soalnya aku ngambil videonya dari Zenius. Yang pertama ada homozigot dominan, yang penulisannya itu kita nggak usah gambar kromosomnya langsung, cukup pakai huruf aja karena dia homozigot dominan. Jadi hurufnya adalah huruf besar semua ya, dan sama. Artinya sifat ini yang mendominasi yang akan keluar sebagai fenotip. Hurufnya huruf apa ya? Kayak sebelumnya aja deh, biar sama nih. L besar, L besar. Nah, terus yang kedua homozigot resesif, artinya sifat yang tidak mendominasi. Karena homozigot jadi sama ya, kecil. Dan ada juga heterozigot. Heterozigot ini adalah gabungan dari dominan sama resesif. Nah, kalau untuk fenotip yang akan ditunjukkan itu pasti yang dominan kan? Kalau yang heterozigot ini ada dominannya, ada resesifnya, apa yang ditunjukin? Yang ditunjukin ada yang dominannya gitu. Sifat yang dominannya ini variasi gen yang dominannya ini. Sedangkan kalau untuk homozigot resesif dia harus dalam bentuk homozigot dulu nih, biar si gen resesifnya itu muncul sifatnya kayak gitu. Masih bingung nih apa nih maksudnya, apa ini huruf-huruf. Oke, kita langsung masuk ke studi kasusnya. Ceritanya di sini ada sebuah keluarga bahagia kayaknya. Oke, di sini aku gambar ada ibu, di sini ada ayah. Tulisnya di mana nih? Kita cukup. Ayah. Ibu bisa kita lihat ini rambutnya lurus. Ayah rambutnya juga lurus. Nah, miring-miring aku nulisnya. Oke. Lurus. Nah, ini anak pertama, ini anak kedua. Ini kamu, ini adik kamu, atau ini kamu, ini kakak kamu ya, gitulah. Si mbak ini nih, dia rambutnya lurus sama kayak si ayah sama ibunya. Nah, ketika anak kedua ini lahir, ternyata rambutnya keriting. Waduh, kenapa keriting? Ini anakku gitu, atau bukan anakku gitu? Enggak dong. Alel bisa menjawab pertanyaan ini. Kenapa seorang ibu yang rambutnya lurus, ayah rambutnya lurus, punya anak yang rambutnya keriting? Karena ada variasi gen yang diturunkan dari ayah sama ibunya ini yang memunculkan sifat baru kayak gitu. Masih bingung juga? Oke, aku gambarin kromosomnya ya. Ini adalah gambar kromosom homolog, kromosom yang diwariskan dari kedua orang tuanya, satu dari ibu, satu dari ayah. Masing-masing akan mewariskan satu kromosom, jadi anaknya nanti akan punya satu set kromosom. Ini ceritanya adalah kromosom nomor 15. Kenapa aku bilang kromosom nomor 15? Karena kromosom nomor 15 ini adalah kromosom yang mengatur rambut, baik itu warnanya maupun dari bentuknya juga. Nah, selain kromosom 15, ada juga kromosom 19. Nah, rambut ini sifatnya unik ya. Dia yang pink ini homolog, 15 kromosom 15 dari ibu, kromosom 15 dari ayah gitu. Nah, kita balik lagi ke sifat alel tadi, ada 3 biji ini, 3 nomor ini. Di sini kita tentuin nih, yang dominan itu ternyata adalah si rambut lurus. Rambut lurus nih, di mana ya lokusnya? Lokusnya yang ini ya. Yang pink ini nih. Nah, pink ini lokus si rambut, bentukan rambut. Rambut lurus karena sudah kita sepakati kalau rambut lurus ini dominan. Jadi si ibu dia punya bukan. Kita nentuin si mbaknya dulu nih, mbak satu ini dia rambutnya lurus, berarti dia punya L besar. Terus si mbak yang ini dia rambutnya keriting, ayah ibunya nggak ada yang keriting, jadi dia resesif. Resesif yang mana? Ayo, bisa yang ini, bisa yang ini ya, yang ada gen resesifnya. Tapi karena fenotip yang muncul itu adalah beda dari fenotip yang ketiga anggota keluarga lainnya, jadi dia harus kayak gini. Nah, si mbak ini, si anak kedua ini dia punya alel yang homozigot resesif sifatnya. Nah, terus dia dapat dari mana? Itu dari orang tuanya dong. Kalau misalnya tadi yang rambut lurus itu adalah L besar, ayahnya juga punya L besar kan, karena anak yang pertama dia lurus. Nah, terus dapat L kecil ya tentu kayak gini. Nih, ini juga bakal ngasilin rambut yang lurus gitu. Nah, si L kecil ini masuk ke kromosom nomor 15 ini gitu. Sifat si gen ini sama, yang lainnya juga sama. Nah, saat kedua gen resesif ini bertemu, jadilah dia rambut keriting yang punya mbak ini. Nah, ini kan baru satu sifat ya, baru bentuk rambut doang. Ada warna rambut, terus ada juga botak gitu, ada juga penyakit-penyakit tertentu kayak gitu. Nah, ini baru satu sifat. Nah, terus kalau misalnya sifatnya banyak gimana? Ya kalau sifatnya banyak ya tinggal ditulis aja secara simbolis tadi. Kalau misalnya ayahnya rambutnya ini ya, ini lokus untuk bentuk rambut.